Shalom, kami dari Prodi Bioteknologi dengan mata kuliah Bioteknologi Dasar dengan dosen pengampu Dr. Tita Novianti, SSI M Biomed. Oke, kami dari kelompok 3, saya sendiri bernama Hillary Novita Rensi dan teman saya. Dan saya Grace Maria Jurjanan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan beras insulin melalui rekayasa genetika sebagai alternatif pencegahan penyakit diabetes mellitus. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini? Yaitu yang pertama ada apa itu rekayasa genetika, yang kedua bakteri apa yang terdapat pada beras insulin, yang ketiga apa itu insulin, yang keempat apa itu teknik plasmid, yang kelima bagaimana pembuatan beras insulin, yang keenam seberapa besar manfaat beras insulin bagi pengidap diabetes, yang ketujuh seleksi klon padi, yang kedelapan adalah kajian proses budidaya padi insulin unggul. Materi yang pertama, rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses memanipulasi gen yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul. Secara ilmiah, rekayasa genetika adalah pemanipulasi genetik atau perubahan dalam susunan genetika dari suatu organisme. Rekayasa genetika merupakan proses buatan atau sintesis dengan menggunakan teknologi DNA rekombinant. Nah, apa itu teknologi DNA rekombinant? Teknologi DNA rekombinant merupakan kumpulan-kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Teknik-teknik tersebut ada 4, meliputi yang pertama adalah teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua teknik untuk memotong DNA, yang ketiga teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, yang keempat adalah teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Nah, hasil dari rekayasa genetika menggunakan teknologi DNA rekombinant tersebut menjadikan sebuah organisme yang memiliki sifat yang diinginkan atau organisme-organisme yang bersifat unggul. Organisme yang sudah direkayasa tersebut sering juga disebut sebagai organisme transgenik. Nah, berikut adalah tahapan teknologi DNA rekombinant. Yang pertama itu adalah ada plasmid sebagai vektor dan ditambah dengan DNA yang akan diklon. Lalu direkombinant menggunakan teknik menyambung atau menggabungkan, lalu digabungkan dengan sel inang menghasilkan sel-sel baru. Lalu yang ini adalah penumbuhan sel-sel baru. Nah, apa itu insulin? Insulin berasal dari bahasa Latin insula yang artinya pulau. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Hormon ini berfungsi dalam pengaturan metabolisme gula darah. Pada awalnya, insulin diproduksi dari pankreas hewan. Namun, insulin yang dihasilkan dari hewan mengakibatkan komplikasi, sehingga metode produksi diganti ke rekayasa produksi analog insulin. Analog insulin adalah subgrup insulin manusia yang dimodifikasi secara genetik dengan mengubah atau menambahkan urutan asam-asam amino tertentu agar dapat digunakan lebih cepat oleh tubuh jika dibandingkan insulin biasa, serta menciptakan jenis insulin dengan kerja yang lebih cepat atau serentak. Analog insulin dimodifikasi agar mempunyai kemiripan dengan insulin manusia sehingga dapat mengontrol kadar gula darah secara normal. Terdapat dua jenis analog insulin, yaitu insulin kerja cepat dan insulin kerja pendek. Perbedaan antara insulin kerja cepat dan kerja pendek yaitu untuk insulin kerja cepat, insulin jenis ini membutuhkan waktu
15 menit setelah penggunaan untuk menurunkan kadar gula darah. Sedangkan untuk insulin kerja pendek, dia membutuhkan waktu sekitar 30 menit setelah penggunaan untuk menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga adalah tentang bakteri yang terdapat pada beras insulin, yaitu bakteri Agrobacterium tumefaciens. Apa itu Agrobacterium tumefaciens? Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri patogen pada tanaman yang banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan tanaman transgenik. Contoh lainnya seperti transgenik jagung. Spesies bakteri ini tergolong bakteri aerob dan mampu hidup baik sebagai saprofit maupun parasit. Bakteri Agrobacterium tumefaciens berbentuk batang. Ukurannya ada dua, ada yang dari kecil sampai ke sedang, ada yang dari sedang sampai ke yang paling gede. Nah, yang paling kecil ada dari 0,6 sampai 1,0 mikrometer, dan yang dari sedang sampai yang paling besar adalah 1,5 sampai 3,0 mikrometer dalam bentuk tunggal atau berpasangan. Jadi, bakterinya bisa tunggal maupun berpasangan. Berikut adalah contohnya. Yang ini adalah contoh ilustrasi penumbuhan sebuah tanaman dengan bakteri Agrobacterium, dan yang sebelah adalah saat dia terkena penyakit kanker tumor pada tanaman tersebut. Yang keempat ada teknik plasmid. Nah, plasmid adalah molekul DNA berantai rangkap dan berbentuk cincin. Plasmid ditemukan di dalam sel bakteri dan dapat berkembang biak secara bebas lepas dari kromosom induk. Keuntungan penggunaan plasmid adalah dapat dipindahkan dari satu sel ke sel yang lain melalui cara transformasi plasmid yang membawa gen yang diangkut sel itu siap diabsorbasi dan direplikasikan oleh bakteri. Sehingga setiap anakan sel yang dihasilkan akan mewarisi gen-gen baru. Nah, ini adalah contohnya. Yang kelima, ada pembuatan beras insulin. Nah, berikut ada contoh dari beras insulinnya. Teknologi yang berkembang pada saat ini memanfaatkan E. coli untuk memproduksi insulin. Teknologi rekayasa genetika dalam proses ini menggunakan teknik plasmid. Adapun langkah-langkah menghasilkan beras insulin, yaitu yang pertama, mengisolasi plasmid dari bakteri E. coli, lalu memotong plasmid yang telah diisolir dengan enzim restriksi. Yang kedua, DNA yang dari sel pankreas dipotong pada suatu segmen pengkodean insulin. Ketiga, DNA rekombinan yang terbentuk lalu disisipkan ke bakteri E. coli. Yang keempat, menyisipkan gen DNA insulin dari bakteri E. coli ke bakteri Agrobacterium tumefaciens sehingga bakteri Agrobacterium tumefaciens mempunyai gen insulin. Yang kelima, menginfeksi bakteri dengan gen berinsulin ini ke dalam sel tanaman sehingga menghasilkan varietas tanaman baru. Nah, yang keenam adalah keuntungan dan kelemahan beras insulin. Keuntungannya adalah beras insulin bisa menjadi sebuah angin segar bagi pasien-pasien penderita diabetes mellitus, terutama bagi penderita diabetes umur anak-anak yang merasa tidak nyaman, malu, bahkan kayak takut menggunakan suntik.
untuk menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Namun, kelemahan dari beras insulin ini juga dengan teknik bioteknologi modern, beras berinsulin ini belum bisa dipasarkan secara menyeluruh di masyarakat karena produksinya masih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya di Indonesia, karena teknologinya kurang memadai untuk memproduksi untuk jumlah yang besar. Nah, yang ketujuh adalah seleksi klon padi. Proses seleksi klon ini menggunakan proses sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Teknik sequencing ini dapat membangunkan DNA yang unggul pada bakteri Agrobacterium tumefaciens. Dengan menggunakan proses inilah, maka hasil bakteri yang membawa gen DNA insulin yang unggul dapat dipakai sehingga menghasilkan produk padi insulin yang unggul. Yang kedelapan yaitu kajian proses budidaya padi insulin unggul. Pengolahan lahan bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan berlumpur. Persiapan lahan sebelum padi ditanam yaitu pertama, tanah sawah dibajak sedalam 20-30 cm. Kedua, tanah digaruk untuk dihaluskan agar mudah ditanami padi, kemudian diratakan. Setelah itu, buat kemalir air agar mudah dikendalikan sehingga tidak mengganggu tanaman. Pengendalian hama dan penyakit akan dimulai ketika padi telah disemai sampai persiapan panen. Beberapa jenis hama yang menyerang yaitu penggeret batang atau sundap, wereng coklat dan hijau. Sedangkan untuk beberapa penyakit yaitu kresek, blas, dan kerdil rumput. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga bisa menjelaskan atau melakukan tugas presentasi ini. Kami ucapkan saya Hillary dan Dan saya Grace. mengucapkan terima kasih. Demikian.